Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu Samsung Digital Inverter. Ini adalah kulkas Samsung Digital Inverter dengan keluhan di bagian bawah. Menurut keterangan konsumen, pintu bagian bawahnya ini kurang dingin. Saya cek dulu di bagian ruang freezer. Untuk ruang freezer kondisinya nampak normal saja. Terlihat dari kondisinya ini, proses pembekuannya masih terbentuk. Oke, untuk ruang freezer tidak ada keluhan ya. Di bagian dinding saya raba tidak ada bongkahan es. Jadi di ruang freezer menurut kesimpulannya tidak ada masalah. Namun untuk di ruang refrigerator saya raba di bagian rak-raknya ini masih nampak dingin. Oke, namun terkadang dalam beberapa hari menurut konsumen ini di bagian bawah ini tidak dingin, sehingga bahan-bahan yang ada di ruang refrigerator ini terkadang menjadi rusak. Baik, untuk modelnya nampak tempelannya sudah tidak ada, hilang ya, terhapus. Jadi permasalahannya yaitu di ruang refrigerator tidak dingin ya, itu kesimpulannya. Namun saya rasakan saat ini kondisinya nampak normal, tidak ada masalah. Baik, kita intip di bagian belakang terlebih dahulu. Di bagian belakang kita lihat pada dapur pacunya. Namun sebelumnya kita lihat dulu di penampungan air. Nampak jelas penampungan airnya ini ada genangan air, menandakan bahwa sistem defrostnya ini berfungsi dengan baik. Filter dryer saya raba terasa hangat, mantap. Artinya freonnya tercukupi. Mesin kompresor bekerja. Untuk mesin kompresornya ini menggunakan mesin kompresor MSP 488A L1R yang kategorinya adalah 1/4 PK. Baik, saya akan lakukan analisa terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus lakukan pengecekan di bagian modul pengendalinya ini, apakah terdapat kode error. Apabila memang terjadi kode error pada modulnya ini, menandakan bahwa memang ada masalah ya pada unit kulkas ini. Oke, saya buka dulu. Ada beberapa skrup yang harus saya lepas untuk membuka kap penutup ruang modul ini. Baik, setelah terbuka penutup kap ruang modul, nampak terlihat ada dua lampu LED. Yang pertama itu LED-nya menyala dengan stabil. Yang kedua itu berkedip-kedip. Untuk LED yang bagian bawah ini adalah LED modul inverter. Artinya mantap ya, tidak ada masalah ini untuk modul inverternya. Namun untuk modul pengendalinya ini ada kode kedip. Kita hitung kedipnya ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata ada 5 kali kedip pada modul pengendalinya. Untuk kode kedip 5 kali kedip itu mengartikan bahwa ada permasalahan di area sistem defrostnya. Oke, dan
Untuk modulnya ini jadi satu ya untuk Samsung inverter ini. Yang biasa terpisah, namun kali ini modulnya menjadi satu. Saya pelajari dulu untuk sistem soket-soketnya ini. Ini adalah soket termistor. Kemudian di bagian atasnya ini adalah soket fan serta lampu penerangan. Oke, seperti itu, dan kita akan intip lagi di bagian depan, terutama di bagian freezer ya. Kita lanjut lagi menuju ke ruang freezer. Jadi untuk ruang freezer kondisinya saat ini nampak normal, namun mengapa terjadi kedipan? Maka dari itu saya akan lakukan pembongkaran pada ruang freezer ini. Kita akan lihat apa yang terjadi pada evaporatornya. Baik, saya akan lakukan pembongkaran pada bagian kap ruang freezer terlebih dahulu. Baik, setelah terlepas kap penutupnya ini, setelah saya intip, untuk pembentukan saljunya nampak terlihat normal, tidak ada masalah. Namun di bagian atas terdapat gumpalan yang cukup tebal. Untuk kinerja fan-nya berfungsi normal saja, tidak ada masalah. Nah, ini permasalahannya yaitu terkadang terjadi gagal defrost. Maka dari itu terjadilah error kedip 5 kali. Baik, saya akan lepas dulu soket pada motor fan-nya ini terlebih dahulu. Baik, sudah terlepas ya soket motor fan-nya. Selanjutnya saya akan analisa terlebih dahulu. Untuk kasus seperti ini memang terkadang sangat membingungkan. Kerusakannya yaitu di area kisaran defrost saja. Untuk kedip 5 kali kita harus lakukan pengecekan pada heater, fuse derajat, serta sistem pembuangannya apakah normal semua. Kita lihat di bagian bawah, nampak tidak ada bongkahan es serta genangan air. Jadi kondisinya nampak normal. Namun mengapa masih terjadi error 5 kali? 5 kali kedip ya. Dan itu mengakibatkan kulkas ini kadang menjadi tidak dingin di bagian ruang refrigerator. Oke, saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Yang pertama saya akan cek terlebih dahulu di bagian ruang freezer ini, yaitu sebelum saya lakukan pengecekan, saya cabut dulu sumbernya. Oke, sudah saya matikan unit kulkas. Untuk lampu indikatornya sudah padam semua. Nah, jadi tidak ada lagi ya arus listrik yang masuk. Selanjutnya saya akan lakukan pengecekan satu persatu komponen apa saja yang ada di ruang freezer ini. Yang pertama saya siapkan alat ukur. Saya akan lakukan pengukuran terhadap termistor terlebih dahulu.
Di bagian soket termistor ini terdapat pengunci yang harus kita lepas terlebih dahulu sebelum kita melakukan pelepasan soket. Jadi apabila ingin melepas soketnya ini, kita buka dulu ya penguncinya ini. Ada dua ini penguncinya ya, warna merah dan warna putih. Oke, selanjutnya saya bisa melepas soket jalur termistor. Akan saya lakukan pengukuran terlebih dahulu apakah termistornya ini bermasalah atau tidak ya. Untuk melakukan pengukuran saya perdekat biar lebih jelas. Untuk nilai termistor pada saat kondisi dingin ini tertera menunjukkan di 16 kilo, 16,3 kilo ya. Artinya mantap, tidak ada masalah. Jadi jangan lakukan pergantian termistor apabila kita lakukan pengukuran kondisinya normal. Jadi tidak ada gunanya ya teman-teman. Oke. Selanjutnya saya akan lakukan pengukuran yang lain. Saya gunakan pengukur analog saja untuk mengukur heater serta fuse derajat. Untuk pengukuran heater kita lihat apakah memiliki nilai hambatan. Ya, kondisinya heater tidak ada masalah ya. Heater juga bagus, termistor bagus. Jadi tinggal dilakukan pengukuran pada fuse panasnya nih. Oke, saya akan lakukan pengukuran pada fuse derajat. Baik, untuk fuse-nya juga mantap. Jadi tidak ada masalah. Heater, fuse, termistor bagus semua. Jadi apa ya masalahnya ya? Oke, saya kembalikan saja deh posisinya ke semula soket-soketnya ini. Karena saya lakukan pengukuran tidak ada masalah. Termistor juga bagus. Heater bagus. Fuse panasnya bagus. Sistem drainnya juga bagus, tidak ada masalah. Namun mengapa terjadi error 5 kali kedip? Menurut analisa saya ini adalah karena kinerja heater pada saat defrost ini tidak maksimal. Jadi saya beranggapan mungkin ada soket atau konektornya yang kendur. Jadi proses defrost ini tidak berjalan dengan sempurna. Untuk mengatasi masalah ini bisa dilakukan modifikasi atau kita bisa tambahkan heater saja ya, agar proses pencairannya ini bisa normal. Nah ini saya siapkan heater mini kecil ya, supaya bisa saya letakkan di bagian bawah. Dan heater ini akan saya pasang terlebih dahulu ya di bagian bawah heater aslinya. Baik teman-teman, setelah saya pasang heater kedua, nah ini kabelnya ya, kabel heater yang baru. Selanjutnya saya akan paralel saja pada heater aslinya agar proses pencairannya itu menjadi lebih maksimal.
Jadi untuk pemasangannya cukup kita gantungkan di bawah, lalu sambungkan saja dengan header aslinya. Kondisinya hubungan paralel, jangan di seri ya, tapi di paralel saja. Nah, ini saya akan lakukan penyambungan terlebih dahulu. Saya gabung dengan header aslinya. Oke, jangan lupa diisolasi setelah dilakukan penyambungan. Usahakan proses pengisolasiannya ini harus benar-benar rapat. Baik, untuk kabel header 1 sudah saya sambungkan. Kemudian saya pasang ke soketnya. Lalu saya akan sambungkan lagi ujung kabel header yang kedua. Baik, sudah tersambung. Selanjutnya saya isolasi dulu. Dan untuk proses penyambungan sudah selesai. Jadi headernya saya paralel dengan header aslinya. Lalu tinggal kita pasang kembali soketnya pada posisi semula. Nah, seperti ini. Untuk termistor jangan lupa soketnya kita pasang lagi. Jadi pada bagian ruang freezer ini komponennya normal semua. Saya hanya lakukan penambahan header kaca sebagai proses pencairan agar lebih sempurna saja. Oke, seperti ini kondisi setelah saya pasang. Header kaca saya letakkan di bawah header aslinya. Oke, sudah jelas ya. Jadi seperti itu. Dan nanti kita bisa lihat bagaimana hasilnya setelah saya lakukan penambahan header ini. Apakah kulkas ini sudah tidak error kedip 5 kali atau masih? Oke. Selanjutnya tinggal kita rapikan saja semua. Dan jangan lupa ini penguncinya harus kita pasang kembali. Oke, sudah terpasang semua soketnya, tinggal kita lakukan penutupan pada kap ruang freezer ini. Jadi untuk penyambungannya sederhana seperti ini.
Header kaca saya hubungkan paralel dengan header aslinya. Saya gabung. Dan kita akan lihat ya bagaimana nanti hasilnya setelah kita lakukan pengetesan dalam beberapa hari. Baik, saya tutup dulu penutup kap ruang freezer ini. Dan setelah tertutup, tinggal kita kembalikan segala aksesoris yang ada, bahan-bahan makanan juga kita masukkan kembali. Nanti kita akan cek bagaimana hasilnya, apakah error itu akan kembali atau sirna ya. Namun apabila saya nyalakan unit kulkas ini, maka kondisinya tidak error, karena untuk sampai terjadi error ini diperlukan waktu kurang lebih 8-16 jam kemudian. Oke, setelah saya colok ini tidak langsung running, namun nunggu kurang lebih 7-8 menit. Kemudian indikator lampu inverter menyala ya. Kita tunggu dulu. Oke, setelah kurang lebih 7-8 menit secara otomatis maka kompresor akan running. Jadi cara kerjanya agak berbeda ini dengan Samsung inverter yang modul terpisah. Jadi saat ini kondisinya mantap. Lampu indikator tidak berkedip, namun kita tunggu dulu ya. Diperlukan waktu 8-16 jam proses pengecekan. Baik, selanjutnya saya tutup saja penutup kap modulnya ini. Kita akan lihat nanti dalam beberapa hari apakah berhasil. Dan saat ini di ruang freezer sudah terisi bahan-bahan makanan yang ada. Kinerja fan juga berfungsi. Lalu kita lihat di ruang refrigerator juga sudah terisi bahan-bahan makanan. Dan untuk pengetesan saya memerlukan waktu kurang lebih sekitar 2 minggu ya. 2 minggu kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Baik teman-teman, setelah 2 minggu kemudian saya cek kembali bagaimana kondisi unit kulkas ini. Yang pertama saya raba di bagian bodinya terasa hangat, mantap, pertanda baik ini. Kemudian saya cek di ruang refrigerator bagaimana, wah saya raba di raknya terasa dingin ini, mantap. Jadi tidak ada masalah. Untuk ruang refrigerator sudah terisi bahan-bahan makanan dan kondisinya fresh semua. Dinginnya normal, tidak ada kendala lagi. Oke. Kemudian saya cek di ruang freezer. Untuk ruang freezer kondisinya sangat dingin. Ya, mantap. Terlihat proses pembekuannya sangat sempurna. Di ruang freezer juga tidak ada masalah. Namun untuk pembuktian lagi kita intip di bagian modulnya. Apakah masih terjadi error atau tidak? Oke, kita lihat sama-sama. Dan ternyata benar ya teman-teman. Sudah tidak ada lagi kedip, 5 kali kedip pada modul pengendalinya. Mesin kompresor bekerja running. Jadi kondisinya sangat sempurna ya dan mantap. Oke, jadi ternyata itu saja yang harus saya lakukan dengan menambahkan heater pada ruang freezer sehingga kulkas ini kembali
normal. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.